Teman-teman sekalian, tak kenal maka kita perlu kenalan nih. Perkenalkan, saya Muh Nur Fikri Adam, bisa dipanggil Fikri. Saya merupakan mahasiswa Statistika IPB Angkatan 54 dan selaku moderator atau MC yang berlatar belakang sebagai senior resident Angkatan 56 dan 57. Salam kenal ya semuanya. Nah, baiklah, untuk memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kalau kita mulai dengan kalimat yang baik-baik nih teman-teman, yaitu lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, agar kegiatan kita pada malam hari ini, teman-teman sekalian, bisa berjalan dengan baik, diberi keridaan, dan diberi kelancaran yang luar biasa. Nah, alangkah baiknya kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran atau tilawah Quran oleh saudara Hayat Rizkisyah. Kepada saudara Hayat Rizkisyah, waktu dan virtual saya persilahkan. Apakah sudah dalam virtual, Hayat Rizkisyah? Cek, apakah suara anak kedengaran, Kak? Oke, terdengar. Oke, kepada Hayat Rizkisyah, waktu dan virtual saya persilahkan. Baik, jazakallahu khairan, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah akan dibacakan surat Ali Imran dimulai dari ayat 159 sampai dengan ayat 164. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من
qablu lafi dhalalim mubin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut kepada mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Jika Allah kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Karena itu, hendaklah kepada Allah sajalah orang-orang mukmin bertawakal. Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Siapa yang berkhianat, niscaya pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi. Maka adakah orang yang mengikuti keridhaan Allah sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan dari Allah dan tempatnya di neraka jahanam? Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Kedudukan mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Sungguh, Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Hayat Rizky Syah yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan mendengarkannya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, rabbal alamin. Nah, teman-teman, alhamdulillah tadi kita sudah membuka dengan basmalah, terus membuka dengan tilawah. Nah, ada baiknya nih sebelum kita memulai kegiatan kita pada malam hari ini. Nah, kita harus ketahui dulu nih apa saja nih tata tertibnya. Nah, tata tertibnya bisa nih dibaca secara sesama ya. Jadi tata tertib dai yang paling utama adalah meluruskan niat karena Allah semata, teman-teman. Dan yang kedua, menghadiri acara tepat waktu. Ketiga, mengganti nama Zoom kalian dengan nama _lembaga dakwah atau nama _umum. Nah, contohnya seperti ini ya, bisa dilihat secara seksama. Kemudian yang keempat, menjaga kondusivitas selama acara berlangsung dengan mematikan mic, kecuali jika dipersilahkan ya. Dan tidak mencoret-coret layar Zoom. Nah, yang kelima, menghormati orang yang sedang berbicara dengan tidak menyambi pekerjaan lain dan menyalakan kamera jika memungkinkan. Nah, yang keenam, menggunakan virtual background yang sudah diberikan oleh panitia bagi yang tidak terkendala ya. Nah, yang terakhir adalah mengisi daftar hadir yang disediakan. Oke, mudah-mudahan dipahami ya teman-teman ya. Nah, baik, selanjutnya nih, kita bakalan ada kegiatan apa? Yaitu kegiatan webinar oleh pemateri kita yang luar biasa, yaitu dengan tema menjadi pembicara yang berpengaruh oleh Kak M. Arif Ilianto. Nah, kepada Kak M. Arif Ilianto, apakah sudah membersamai kami di ruang virtual ini? Cek. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah sehat. Gimana? Oke, luar biasa. Sehat. Nah, luar biasa, Kak. Nah, baik, sebelum kita memulai inti acara ini, nah ada alangkah baiknya kita memperkenal lebih dalam lagi siapa sih sosok KM Arif Ilianto sebenarnya nih. Nah, baik, akan ditampilkan CV beliau ya. Nah, beliau nih. Nah, ternyata beliau nama lengkapnya adalah M. Arif Ilianto. Nah, ternyata masih muda banget ya, luar biasa. Beliau lahir tanggal 25 April 1998. Nah, bulan depan nih teman-teman, catat ya. Nah, alamatnya sebagai berikut. Nah, ternyata beliau itu alumni IPB, betul ya Kak? Betul. Alumni IPB jurusan ekonomi syariah ya? Betul. Ekonomi syariah. Dan ternyata beliau beliau lulus dengan predikat cum laude teman-teman nih. Luar biasa dengan IPK sebesar 3,71. Nah, kemudian prestasi beliau itu sangat banyak sekali ya. Ini bisa di scroll ke bawah panitia. Nah, prestasinya luar biasa ya. Nah, terus pengalaman ininya juga luar biasa juga nih. Dan
Adapun prestasi-prestasi beliau cukup saya bacakan ya, yaitu juara lomba debat ekonomi Islam nasional SEBI di tahun 2018. Yang kedua juara lomba debat ekonomi Islam se-Jabodetabek di Universitas Trisakti 2019. Dan yang ketiga yang tidak kalah menarik nih teman-teman, yaitu beliau adalah delegasi Asia Pacific Agriculture Student Summit and Paper di National Pingtung University Science and Technology di Taiwan 2018. Betul ya Kak ya? Betul. Nah, luar biasa ya. Nah, teman-teman, kita sudah cukup mengenal beliau ya. Prestasinya sangat banyak, pengalamannya dan lain sebagainya itu luar biasa ya. Nah, semoga apa yang menjadi ininya beliau itu bisa tertular kepada kita semua nih yang senantiasa mau meluangkan waktu belajar dan memperoleh ilmu dari Kak Arif ini. Nah, oke. Baik, karena mungkin sudah ini ya, sudah tahu beliau sedemikian rupa. Nah, tidak menarik nih teman-teman kalau misalkan kita katanya IPB tidak ada jargon nih. Nah, jadi sebelum kita mulai acaranya kita jargon dulu ya supaya bisa membumbui semangat kita semua. Nah, jadi kalau misalnya kakak bilangnya dai prestasi, nah nanti kalian jawabnya pembicara yang berpengaruh dengan gerakan seperti ini ya, pembicara yang berpengaruh, memperoleh ilmu yang bermanfaat dan berlisan dengan kebajikan. Bisa dipahami semuanya? Bisa on mic semuanya nih? Saya ulang lagi ya. Oh, panitia boleh di ini apa? Boleh ditampilkan ininya kalimat-kalimatnya. Jadi kalau misalkan saya bilang dai prestasi, nah nanti semuanya tunggu saya ini ya. Pas saya bilang dai prestasi, kalian jawab pembicara yang berpengaruh, menimba ilmu yang bermanfaat, dan berlisan dengan kebajikan. Kita ulang ya. Jadi kalau misalnya kakak bilang, dai prestasi, pembicara yang berpengaruh, menimba ilmu yang bermanfaat, dan berlisan dengan kebajikan. Oke, dipahami ya? Oke, kita mulai ya. Silakan on mic semua teman-teman. Siap? Oke, kita mulai ya. Dai prestasi, Pembicara yang berpengaruh, mengubah ilmu yang bermanfaat, dan berlisan dengan kebajikan. luar biasa. Oke, kita beri apresiasi untuk kita semua ya. Alhamdulillah. Ya, baik. Kepada Kak Arif, udah siap Kak untuk penyampaian materinya? Sudah siap insya Allah. Nanti ya. saya Baik, kepada teman-teman, upayakan persiapkan ininya, alat tulisnya, kertas maupun pulpen. Upayakan kita ukir ilmu ini dengan sebaik-baik ukiran yang baik, yaitu dengan mencatat, dan lain sebagainya. Nah, kemudian nanti diimplementasikan. Baik, mungkin karena Kak Arif sudah siap nih teman-teman ya. Kepada Kak Arif, waktu dan virtual saya persilahkan Kak. Baik. Teman-teman sudah kelihatan ya, ini apa namanya PowerPoint-nya sudah kelihatan tampilannya? Oke, sudah. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, hal yang pertama harus kita syukuri pada malam hari ini adalah kita selalu senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas sebuah nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan. Sehingga teman-teman hari ini itu masih bisa mengikuti diskusi malam ini, sharing malam ini, di mana mungkin banyak teman-teman kita di luar sana yang terbatas. Apalagi kita doakan semoga teman-teman yang sedang dalam kondisi kurang sehat, dan juga teman-teman yang sedang dalam mungkin terkena COVID-19 segera dipulihkan begitu. Dan buat teman-teman yang di sini semoga senantiasa sehat selalu dan tentunya selalu bersyukur pada Allah. Yang kedua, salam berikan salam tak lupa pula kita sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW, di mana beliau merupakan seorang yang sangat luar biasa, seorang Rasul yang memberikan sebuah manfaat dan dampak. Nah, jadi jangan sampai salah nih teman-teman yang ngejokes nih ya, nggak ada akhlak, hati-hati itu. Teman-teman tuh umat siapa gitu ya.
Banyak orang yang selalu bermimpi, tapi tidak bangun untuk mewujudkan mimpinya gitu. Terus aja bermimpi gitu. Dan mimpi itu hanya sekedar jadi angan-angan gitu. Nah, teman-teman sekalian, di hari malam ini tuh insya Allah akan saya bahas terkait dengan definisi debat, kemudian teknis cara berdebat, dan tips and trick mengikuti lomba debat. Nah, kenapa teman? Mungkin kemarin ini ada sebuah rangkaian ya dari LKTI, kemudian dari esai, kemudian malam ini adalah debat dan sebagainya. Kalau teman-teman pengen tahu bagaimana dampak debat dalam kehidupan saya pribadi, itu sangat luar biasa. Yang menjadi garis besar highlight-nya bukan debatnya teman-teman, tapi cerita di balik proses lomba debat dan latihan di balik lomba debat tersebut ya, yang mampu memberikan dampak besar pada kehidupan saya, terutama pada sisi public speaking gitu. Nah, kita mulai dari definisi debat teman-teman. Secara umum, saya ngambil dari satu source aja, KBBI, karena sudah mencakup hampir semua rata-rata pendapat menurut para ahli. Debat ialah suatu pembahasan atau pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Nah, ini teman-teman harus pahami, ya. Teman-teman harus pahami. Kenapa? Karena debat ialah suatu pembahasan, teman-teman. Atau pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Ini goals-nya. Ini goals-nya. Ini goals-nya. Bagaimana kita bisa mempertahankan, ya, mempertahankan sesuatu yang menurut kita itu menjadi debatable. Atau artinya adalah ada orang yang seperti gini, seorang manusia hidup. Nggak semua orang itu hidup itu survive ada yang semuanya suka, nggak. Pasti ada yang suka dan nggak suka. Nah, tinggal teman-teman menjelaskan eksistensi teman-teman itu kenapa harus disukai, kenapa nggak harus disukai. Ini hal sama seperti dalam debat. Ya, teman-teman membahas suatu topik yang diberikan dipandang dari dua sudut pandang, kacamata positif dan kacamata di sisi tolaknya, begitu ya, bukan negatif tapi tolaknya, gitu. Sehingga teman-teman harus bisa saling mendukung nih dan saling memberikan support argumen untuk menguatkan topik ini. Ingat, debat itu bukan saling menjatuhkan satu sama lain ya. Debat itu bukan menjatuhkan satu sama lain. Misalnya, saya positif, kamu timnya yang kontra, saya yang positif gitu. Saya menjatuhkan tim kontra, bukan. Yang kita bahas adalah topiknya. Ya, yang kita bahas adalah topiknya. Jadi, yang kita bahas di sini adalah bagaimana cara kita memperkuat topik itu dari perspektif yang positif. Jadi ada topik, ya kan, ada topik. Kemudian topik ini dipandang dari sisi positif dan sisi kontranya. Nah, kita itu bukan menyerang yang kontra. Ini salah, persepsi seperti ini salah. Tapi bagaimana kita yang positif ini menguatkan ke topik dan dia juga menguatkan. Nah, sekarang tinggal mana nih yang menurut juri paling relevan? Gitu. Apakah yang negatif atau yang positif memberikan sebuah argumen terhadap topik itu. Jadi bukan menyerang negatifnya ya. Nah, ini salah. Itulah banyak kenapa orang lomba debat itu salah tuh di sini. Gitu. Nah, yang kedua, di dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 25, yang artinya adalah, serulah, wahai manusia, kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Artinya adalah, di dalam berdebat, hal yang paling utama adalah adab. Adab dalam berdebat. Jangan sampai kita berdebat, itu seperti debat kusir, yang nggak ada akhlaknya, yang nggak ada adabnya. Dalam debat kita mempersilahkan orang lain untuk berbicara, mempersilahkan orang lain untuk memberikan pendapat. Jangan pernah dipotong dan sebagainya. Gitu ya. Nah, ini harus diperhatikan teman-teman. Poin di sini adalah adab. Dalam berdebat itu adab nomor 1, teman-teman. Jangan salah. Termasuk dalam teman-teman itu raut wajah, gitu ya, mimik wajah. Kalau debat itu mimik wajahnya mempengaruhi. Ketika teman-teman dijatuhkan oleh lawan, terus kita senyum. Terima kasih saudara telah memberikan sebuah masukan yang sangat luar biasa kepada kami. Kami menerima masukan tersebut, tetapi kita memberikan sebuah counter attack dari argumen yang diberikan dengan adab-adab yang baik gitu. Itu menjadi salah satu kuncinya kenapa orang sangat lancar dalam berdebat gitu.
Selanjutnya yang kedua adalah Rasul, ya, dalam sebuah hadis dikatakan sesungguhnya orang yang paling dimurkai Allah ialah orang yang selalu berdebat. Nah, ini kembali dalam hadis ini, ya, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini, yang dimaksud yang dibenci atau dimurkai oleh Allah dalam hal konteks berdebat adalah debat yang tidak dilandaskan oleh ilmu. Ya, yang tidak dilandaskan oleh ilmu. Yang kedua adalah debat yang sifatnya tidak jelas. Topiknya apa? Tidak jelas. Ini nggak jelas nih. Ini yang dilarang oleh Allah, gitu ya. Janganlah kamu berdebat kusir, gitu. Allah tuh tidak suka begitu. Nah, kemudian debat seperti apa yang dibawa debatkan? Itu debat tentang hal-hal yang sifatnya itu memang bermanfaat. Ya, bermanfaat. Allah itu melarang untuk berdebat dari sisi teologi. Apa maksud dari sisi teologi? Allah itu dilarang memperdebat. Allah itu dilarang memperdebatkan tentang masalah zatnya Allah dan sebagainya. Itu tidak boleh didebatkan. Tapi hal-hal yang bermanfaat diperbolehkan, seperti muamalah dan sebagainya. Gitu. Nah, jadi ini teman-teman ya. Yang pertama ada Allah itu menganjurkan debat itu menggunakan adab yang baik. Yang kedua dengan ilmu. Ya, tidak boleh berdebat tanpa ilmu dan tidak boleh berdebat tanpa topik yang jelas. Dan tidak boleh debat itu kemana-mana. Dan tentunya harus bermanfaat. Gitu. Kemudian di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 258 Allah berfirman bahwasannya apakah kamu tidak memperhatikan orang yang berdebat Ibrahim tentang Tuhannya Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kepada orang itu perintah yaitu sebuah kekuasaan. Ketika Ibrahim mengatakan Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Ini kisahnya waktu itu Nabi Ibrahim sedang melawan raja penguasa pada saat itu gitu ya. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikanku. Lalu orang itu menjawab, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Gitu. Lalu Ibrahim berkata kembali, sesungguhnya Allah yang menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dari barat. Lalu orang itu terdiam. Jadi Nabi Ibrahim dalam mendebatkan seseorang yang memang dalam konteks ini menggunakan logika, itu harus juga dibalikan dengan logika. Begitu. Artinya apa? Di sini dengan kecerdasan. Bagaimana strategi dia menggunakan kalimat gitu ya, strategi dalam menjelaskan sesuatu itu tidak langsung menjatuhkan lawannya gitu, tapi memberikan sebuah analogi yang sifatnya itu membangun dan menyadarkannya. Ya, jadi bukan dengan kata negatif, tapi kata positif. Maka terbitkanlah dari barat, gitu. Nah, ini penting teman-teman. Jadi di dalam debat kita juga harus memperhatikan gaya bicara. Gaya bicara. Oke, gaya bicara. Nah, sedikit saya punya cerita waktu itu. Jadi teman-teman sekalian, saya tuh pernah lomba debat. Pada lomba debat itu, saya itu kebetulan membawa beberapa teman-teman itu yang dalam tanda kutip adalah mereka masih belum terlalu berpengalaman dibanding saya dalam berdebat. Nah, waktu itu kita melawan orang, maksudnya adalah oposisi kita itu, lawan kita dalam debat itu adalah orang-orang yang sudah terjun lama di dunia debat, sudah diakui di sekampus, antero IPB gitu ya. Tapi kita tetap pede, kita tetap menggunakan sebuah konteks yang kita bawa dari awal gitu ya. Nah, ketika kita debat, kita banyak memperhatikan sifat-sifat tadi, seperti misalnya adab, kemudian kita memperhatikan dari sisi bagaimana cara menyampaikannya, bagaimana meng-counter attack dengan baik, dengan mulus, dengan baik, dan bahasanya apa, halus banget gitu, tapi sangat nusuk gitu, halus tapi nusuk. Nah, itulah yang jarang dapat dilakukan. Sedangkan lawan kita itu, kita tahu bahwa mereka itu orang yang sangat menggebu-gebu. Sehingga ketika dia debat itu, ngomongnya itu nggak tertata, cepat gitu ya, konteksnya banyak, tidak fokus, kemudian gaya bahasanya kurang baik gitu, kemudian attitude-nya kurang baik. Nah, bahkan kita itu bisa menang itu karena adab kita itu luar biasa. Sampai diakui oleh juri, kalian itu adalah debater yang sangat tenang, sangat sopan, sangat baik menyampaikan argumen, dan fokus nggak kemana-mana. Padahal kita materinya nggak terlalu banyak gitu. Kita menyiapkan hanya satu topik dan sebagainya saja gitu, tapi kita nggak kemana-mana, tapi adab kita utamakan. Gitu. Itu sedikit cerita. Nanti saya cerita banyak lagi. Gitu. Nah, kemudian teman-teman, untuk teknis debat, ya, teknis debat itu kita biasanya menggunakan di Indonesia itu adalah Asian Parliamentary System. Ya, Asian Parliamentary System ini
adalah, konsep sederhananya adalah terdapat 2 tim di dalam satu sesi debat, yaitu adalah tim pemerintah atau government dan satu lagi adalah tim oposisi. Nah, dalam tiap sesi debat terdapat satu buah topik, sebuah topik yang diperdebatkan. Ya, tim pemerintah itu mendukung mosi yang diberikan, sedangkan tim oposisi itu menentang mosi tersebut. Dalam setiap tim terdiri dari 3 orang yang bertindak sebagai pembicara pertama, kedua, ketiga, serta ada 1 orang menjadi pembicara kesimpulan. Biasanya kesimpulan ini pembicara 1 atau 2, gitu. Nah, jadi gitu teman-teman, kita bisa menggunakan ASEAN Parliamentary System. Bagaimana teknisnya, Kak? Oke, kita akan coba lihat teknisnya pertama, secara umum. Framework cara lombanya adalah yang pertama, kita ada 2 tim nih. Ada tim government dan tim opposition, ya. Biasanya kita diberikan sebuah case building di awal. Jadi biasanya nih ada jenisnya itu ada namanya impromptu, mosinya ya, untuk case building emosi ya. Impromptu. Ada juga yang namanya itu sudah disiapkan, saya lupa namanya apa ya. Nah, kalau impromptu itu dia mosinya hari itu diberikan, hari itu ditandingkan. Jadi langsung gitu ya. Hari itu diberikan, hari itu langsung ditandingkan. Tapi ada juga mosi yang sudah diberikan dari jauh-jauh hari, gitu ya. Sudah diberikan, misalnya ada 10 mosi ini, ada 10 mosi untuk diperdebatkan nanti di hari H. Nah, silakan kita siapkan 10 mosi itu. 10 mosi itu siapin semua. Bagaimana pembahasan dari tim kita? Ketika jadi positif apa, jadi negatif apa, positif apa, negatif apa, positif dan sampai 10 tadi. Ketika lomba nanti diambil ya di lot ya, diambil kita dapat mosi yang mana. Gitu. Nah, dalam case building ini biasa diberi waktu 15, 10 sampai 20 menit lah. Atau ada yang 30 menit tergantung dari sisi panitianya seperti apa. Kita ambil tengahnya adalah mediannya 20 menit. Gitu. Nah, teknis pertama itu adalah dari sisi pembicara government. Pembicara pertama government itu diberikan waktu 7 menit untuk menyampaikan pendapatnya, argumentasinya dengan 20 detik toleransi. Biasanya 20 detik ini adalah menjadi pengurangan nilai. Artinya apa? Kalau teman-teman ngomong nih, ya teman-teman menyampaikan argumen lebih dari 7 menit, sisa dari 7 menit sampai dengan 20 detiknya itu menjadi pengurangan, teman-teman. Karena sudah lewat waktu. Hati-hati nih dalam menyusun kalimat, karena banyak debater itu terlalu berretorika. Terima kasih kepada juri terhormat, kami begini sebagainya, bla 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 bla. Teman saya, itu di 1 menit, 2 menit, 3 menit, udah nggak ngabisin waktu tuh. Untuk ngejelasin, teman saya ini adalah ini si fulan, panjang. Terlalu berretorika, hati-hati itu. Yang kedua adalah, setelah pembicara 1 dari tim pro menyampaikan, disambung pembicara pertama dari tim kontra. Ya, tim kontra, tim oposisi. Disampaikan lagi. Kemudian pembicara 1 ke pembicara 2, 2 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 3. Dan nanti ketika kesimpulan yang terakhir adalah pembicara ketiga di tim oposisi. Nah, kesimpulannya adalah dimulai dari ini pembicara 1 atau pembicara 1 atau pembicara 2 dari tim pro. Ini teknisnya, gitu. Sekarang, oke Kak. Oke, teknis seperti itu ya, gantian-gantian. Sekarang apakah yang dibahas? Apa yang dibicarakan oleh pembicara 1 dari tim pro dan apa yang dibicarakan pembicara 1 dari tim kontra? Sekarang kita mulai dari case building. Kita ambil langsung teknis dari sisi case building. Teman-teman, tadi mungkin saya katakan bahwasannya case building ini banyak jenisnya, ada yang impromptu dan juga ada yang namanya itu sudah disiapkan gitu ya. Nah, satu hal yang sering terjadi kesalahan dalam debat itu adalah topik debat. Ya, topik debat. Artinya apa? Teman-teman, jangan sampai salah memahami. Jangan sampai salah memahami. Ini sering, saya kasih contoh. Saya kasih contoh. Misalnya ada gini. Mosi ini Dewan Pemerintahan Amerika Serikat mendukung diberlakukannya Omnibus Law untuk mempercepat proses investasi yang ada di Amerika Serikat. Ya, ingat, Dewan ini
mengajukan menyetujui ya, dewan ini menyetujui adanya peraturan Omnibus Law untuk diberlakukan di negara untuk mempercepat investasi. Kata kerjanya adalah yang dilakukan oleh dewan itu adalah menyetujui. Ya, menyetujui. Gitu. Jadi kata kerja menyetujui. Mendukung apa? Mendukung investasi. Nah, yang diperdebatkan adalah terkait dengan setujunya ini karena apa, dan apakah efektif untuk dilakukan investasi menggunakan kebijakan itu. Jadi, jangan menyerang Omnibus Law-nya. Ya, jangan menyerang Omnibus Law-nya. Paham nggak, teman-teman? Jadi, yang kita harapkan dalam debat itu adalah kenapa harus disetujui? Topiknya begitu, kenapa ini disetujui? Kemudian adalah apa dampaknya ketika disetujui? Itu yang dibahas. Bukan teman-teman itu menyerang dari sisi Omnibus Law-nya. Omnibus Law itu begini. Itu ada kaitannya dengan Tiongkok, ada kaitannya dengan asing, ada kaitannya dengan ini, ada kaitannya dengan ini sebagainya. Tapi pertanyaannya adalah apakah ini mendukung investasi atau tidak? Gitu. Teman-teman boleh sampaikan Omnibus Law itu misalnya memang benar, itu sangat merusak lingkungan dan sebagainya. Itu benar, tapi tetap fokus. Objek kajiannya adalah apakah ini fokus pada investasi atau tidak gitu. Apakah mendorong atau tidak, itu fokusnya. Nah, silakan teman-teman bahas dari perspektif lain. Jadi nih, topik debat ini adalah jadi salah satu kunci utama orang banyak gagal atau nggak jelas dalam debat. Ini ya, paling parah ini. Sama kayak teman-teman tuh ngobrolin sesuatu, tapi teman-teman nggak paham apa yang diobrolin. Nah, ini hati-hati. Yang kedua, pahami case dengan baik dan benar. Ya, pahami case-nya dengan baik dan benar. Contohnya apa? Contoh gini. Oh, menyetujui dan juga mendorong investasi ya. Jelasin investasinya ini apa? Investasi SDM kah? Investasi investasi apakah? Investasi surat berharga kah? Emas kah? Atau apakah? Mineral kah? Jelasin investasinya apa? Gitu ya. Pahami case-nya dengan baik. Kemudian prediksi. Ini yang paling saya suka. Ini adalah salah satu skill saya. Prediksi lawan akan membawa topik apa? Wah, ini saya paling suka ini. Jadi saya punya cerita gini. Kita pernah berdebat. Kita berdebat waktu itu kebetulan dapat topik yang pertama sekali saya bahas ke teman-teman saya adalah gini. Teman-teman, kita sekarang ada di posisi pro. Ya, kita di sisi pro nih. Coba lihat kira-kira tim kontra akan bawa topik apa ya? Kalau saya biasa mulai dari sana. Saya tuh bukan kayak dalam artian adalah oh iya nih, kita topiknya begini, kita begini-gini ya. Enggak, tapi saya coba bangun dari perspektif lain. Teman-teman, kira-kira tim kontra bawa topik apa ya? Itu yang saya bawa. Karena gini, ya ini sedikit ini aja sih. Apa sih biasanya kata-kata gitu aja sih. Motivasi doang sih, kayak gitu. Jadi, untuk menjadi pemenang itu satu, yang menjadi paling kuat atau kedua, melemahkan lawan. Gitu. Itu pemenang ya. Pemenang itu tuh menjadi orang yang paling kuat, ya menjadi tim paling kuat atau menjadi tim yang paling bisa melemahkan lawan. Nah, ini teman-teman pas-pasin aja kondisi timnya. Kebetulan waktu itu saya kebetulan bareng sama teman-teman yang timnya itu bisa dibilang ya biasa-biasa aja. Kita junior lah gitu, masih kroco-kroco lah gitu. Tapi lawannya keras-keras. Udah, kita tuh masih semester 2, semester 3 gitu. Semester 2, semester 3, lawannya itu semester 7, 8, semester 9. Dan mereka sudah malang melintang di dunia perdebatan. Nah, yang kita lakukan adalah kita bukan menjadi yang paling kuat, tapi kita menjadi yang melemahkan lawan. Wah, saya bilang tuh, saya prediksi tuh. Bagusnya nih, kelihatan lawan bakal ambil topik ABC nih. Dari 3 topik ini ambil garis merahnya apa? Oh ini bang, ini sebagainya. Coba lu cari bagian ini. Lu siapkan topik-topik untuk melawannya dengan ini sebagainya. Jadi ketika mereka memberikan argumennya dipatah. Jadi walaupun kita tim pro, kita mematahkan argumen lawan juga gitu. Sembari ngebangun argumen kita. Walaupun argumen dalam posisi gini, seringkali itu kayak kita merasa aduh ini topiknya berat ke sebelah. Gitu ya, sering berat ke sebelah. Nah, itu caranya penjuri juga paham, oh ini topik berat ke sebelah nih. Tapi lihat nih bagaimana skillnya tim lawan yang diberatkan. Apakah dia bisa mengakomodir kelemahan ini? Itu prediksi kelemahan lawan.
dan juga apa topik lawan. Yang keempat, pahami kekuatan dan kelemahan lawan, tadi sudah ya. Kelima, kuatkan argumen pada kelemahan lawan. Kalau lawan itu punya kelemahan satu yang mereka nggak bisa tutupi, dari pembicara pertama ada kelemahan nih, kedua masih lemah nih, itu dihajar terus, sektor itu dihajar terus. Jadi kita tuh jangan fokusnya tuh melebar, tapi fokus pada satu poin. Mana yang lemah itu yang dihajar habis-habisan. Gitu. Ya sama seperti contohnya kisahnya Muhammad Al-Fatih. Ketika menumbangkan Konstantinopel, 53 hari mereka itu standing di depan gerbangnya Konstantinopel yang kemudian berlapis-lapis itu dihancurkan satu, masih ada lagi dan sebagainya. Sampai di hari ke-52 itu mereka bingung gitu. Mana titik lemahnya? Sampai akhirnya mereka harus memutar kapal, memutar strategi. Mereka masuk dari sisi lain yang tempat mereka lemah gitu. Nah, ini sama kejadiannya gitu. Terakhir adalah fokus pada satu topik dan outstanding issue yang mereka tidak bisa bantah. Gitu. Itu cara membuat ininya, case building-nya. Lantas bagaimana dari sisi kita untuk melakukan secara ini ya, job desk-nya, job desk. Sederhana, pembicara pertama itu menjelaskan definisi. Ya, ini pembicara pertama itu definisi, kedua parameter terhadap mosi. Apa parameter? Itu adalah batasan. Misalnya kita bahas tentang tadi Omnibus Law. Omnibus Law ini apa yang dibahas? Omnibus Law, dari situ apa? Investasi mineral misalnya, investasi mineral. Ya udah, kita bahas di investasi mineral aja, jangan ke kelautan, jangan pertanian, jangan ke SDM. Kita bahas di mineral aja. Itu contoh parameter. Definisikan kemudian. Ya, definisikan dulu apa investasi mineral itu, apa Omnibus Law itu dan sebagainya. Menyampaikan susunan argumen, ya. Jadi pembicara pertama itu tujuannya pertama adalah dia buat outline, teman-teman. Pembicara pertama itu buat outline dan juga membuat struktur. Ini tantangannya nih, struktur. Jadi ini pembicara pertama, tugasnya adalah membuat struktur. Kita membahas apa, stepnya seperti apa, ke ujung nanti seperti apa. Jadi orang yang mau mendengarkan kita paham. Oh, nanti tim ini bakal bahas ABC ya, gitu. Struktur. Yang terakhir adalah pembicara satu itu harus bisa menjatuhkan mental lawan. Menjatuhkan mental. Menjatuhkan mental ini bukan dengan kata-kata negatif. Itu salah. Menjatuhkan mental lawan itu dengan kata-kata positif. Contohnya apa, teman-teman? Contohnya adalah dengan kita mengetahui strategi mereka. Ini penting, yang saya katakan tadi. Saya itu suka banget kalau misalnya debat, itu mengetahui lawan pakai topik apa nanti. Jadi, ketika saya pembicara pertama nih, saya buka diskusi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sebagai lelah, kita langsung membatasi ruang lingkup tadi, yang mereka nggak bisa masuk. Yang kedua, kita langsung membatasi argumen yang bakal mereka bawa. Oh, mereka bakal bahas topik tentang iklim nih, membahas topik tentang lingkungan nih. Kita batasi langsung. Dalam diskusi kali ini, kita tidak membahas tentang lingkungan. Kita berdiskusi tentang seberapa besar feedback atau return on asset atau return on investment yang diberikan oleh Omnibus Law kepada pemerintah. Kita nggak berbicarakan tentang dampak iklimnya, kita nggak berbicarakan tentang dampak ini. Nah, kita langsung share gitu. Mereka, wah gila nih, mereka langsung ngebatasin gitu. Jadi mereka langsung kayak, gue gimana yang ngomong lagi ya, udah dibatasi sama mereka nih. Karena hak untuk membatasi itu ada di pembicara pertama tim pro. Gitu. Yang kedua, pembicara tim pro ya, yang kedua itu adalah fokusnya adalah ini, menyampaikan teknis dan detail. Misalnya, tadi kan saya pembicara pertama kan ada struktur ya. Satu itu struktur. Strukturnya tadi apa? Yang kedua didetailkan teknisnya. Oh iya, tadi pembicara pertama bilang, kalau satu kita begini, dua gini, tiga gini, empat gini, lima gini. Oke, saya akan jelaskan. Yang pertama adalah poinnya A. A ini terbagi dari A1, A2, dan A3. A1 ini bicara tentang ini, A2 tentang ini, A3 tentang ini. Itu jelaskan sama dia, teknisnya. Misal teman-teman gini deh, Pak, saya membuat rumah. Pembicara pertama itu berikan desainnya. Pembicara pertama berikan arsitekturnya, bahan-bahannya. Pembicara kedua tinggal ngomong, oke, di rumah ini kita bangun kamar ada 3. Kenapa kamar ada 3? Karena ini alasannya. Kamar mandi ada 2. Kenapa kamar mandi 2? Alasannya ini.
Ruang tamu itu lampunya 8. Kenapa 8? Kemudian CCTV letaknya di kiri. Kenapa nggak di kanan? Nah, itu dibahas sama pembicara kedua. Selanjutnya, pembicara ketiga itu hanya mengelaborasikan. Mengelaborasi. Setelah dibahas pembicara 1 dan 2, pembicara ketiga bilang, saya mengelaborasikan. Setelah disampaikan tadi, adanya struktur, teknis, yang ketiga adalah contoh dan fakta. Contoh gini, oke, pembicara 2 udah bilang, kamar ini ada 2, kamar mandi ada 3, lampu di ruang tamu 8, CCTV di kanan. Kenapa begitu? Kami mengambil contoh arsitektur ini berdasarkan arsitektur zaman dulu yang memberikan tingkat sekuritas yang paling tinggi yang dilakukan oleh pemerintah Belanda, Prancis, dan China pada masa Perang Dunia Kedua. Mereka menggunakan konsep arsitektur seperti ini sebagainya untuk membuat peningkatan dari sisi keamanan untuk melihat tim dari sisi mata-mata dari asing gitu. Jadi disampaikan contoh-contoh yang faktual dan disampaikan. Jadi pembicara ketiga ini contoh-contoh mainnya, gampang gitu. Nah, tapi tetap semua pembicara 1, 2, 3 itu tidak ada yang boleh dominan. Semuanya harus sama. Bukan berarti lu jago nih, lu taruh pembicara pertama ya, lu 2, 3 enggak. Semuanya harus sama teman-teman. Enggak ada yang merasa senior, junior, enggak ada yang lebih dan kurang gitu. Semua harus sama. Sesuai porsinya masing-masing. Hanya teman-teman berkontribusi sesuai dengan kapasitasnya. Sekarang kontra. Kontra gimana, Kak? Kalau tadi pembicara pertama dari tim pro ngomong, kan urutannya 1 pro, 1 kontra, 2 pro, 2 kontra, 3 pro, 3 kontra, gitu ya. 1 kontra, ketika dia mendapatkan sebuah pembatasan dan definisi dari si tim pro, dia boleh melakukan pendefinisian ulang. Ya, dia boleh definisi ulang. Dan menyatakan sikap. Pernyataan sikap ini nomor 1 ya. Jadi bukan aksi doang pernyataan sikap, tapi debat pernyataan sikap. Dewan juri yang terhormat, kami dari tim kontra menyatakan sangat menolak mosi yang didebatkan pada saat ini. Karena ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh tim pro terhadap kenyataan yang ada. Misalnya gitu. Kami memiliki beberapa argumen yang kami sampaikan dalam bentuk proposal, gitu ya. Nah, jadi tim kontra ini, pembicara pertamanya, fokus pada definisi dan sikap menolak. Apa yang ditolak? Itu dia. Apa yang ditolak? Apa yang ditolak? Ini yang dilihat, apa yang ditolak. Kemudian yang kedua adalah, dia menyusun argumen sama, struktur, tetap. Jadi struktur ya. Struktur, tetap dibangun. Nah, dan di sini, dia membahas adalah proposal solusi, teman-teman. Sekarang gini, kalau kita kontra, oke, saya kontra terhadap Omnibus Law. Kemudian kami dari tim kontra, menyatakan sikap sangat tidak setuju dengan penerapan Omnibus Law untuk investasi mineral di Indonesia. Oleh karena itu, kami memberikan sebuah proposal solusi untuk menggantikan Omnibus Law sebagai proposal penarikan investasi untuk mineral di Indonesia. Proposal kami bernama adalah proposal ABC misalnya. Proposal ini bergerak pada sektor ini sebagainya dan lebih memperhatikan tentang lingkungan dan sebagainya. Nah, karena tadi kita udah membatasi dari si tim pro nggak boleh pakai lingkungan, tim kontra boleh memasukkan dalam proposal, tapi dalam konsep yang berbeda. Ya gitu ya. Jadi tim kontra itu fokusnya membuat proposal, teman-teman. Membuat sebuah proposal baru. Gitu. Pembicara kedua sama. Setelah pembicara pertama itu buat struktur dan proposal, pembicara dua sama. Jelasin proposalnya. Jelasin proposalnya. Jelasin proposalnya. Bagaimana detailnya? Mekanisme seperti apa? Proposal ini begini, rumahnya tadi kita nggak mau pakai 2 kamar, kita mau 1 kamar aja, tapi kamar mandi sekian. Kita CCTV jangan di kanan, tapi di tengah, untuk begini. Nah, dijelasin. Yang ketiga juga sama, dia mengelaborasikan ya, dia mengelaborasikan dari pembicara 1 dan kedua, dari struktur proposal yang diberikan dan juga mekanisme, juga memberikan contoh. Kenapa kami menolak contoh yang disampaikan oleh teman-teman dari tim pro pembicara ketiga dari tim pro? Contoh yang mereka gambarkan merupakan contoh dalam situasi genting. Sedangkan kita saat ini sedang membangun rumah untuk kenyamanan, mengefektifkan luar biasanya fungsi kenyamanan dalam sisi kemanusiaan. Sedangkan untuk keamanan sudah di-cover oleh adanya satpam dan juga petugas keamanan yang berjaga, sehingga hal itu tidak perlu diperhatikan kembali. Kayak gitu contoh-contoh seperti itu, fakta-fakta seperti itu yang diangkat, gitu ya. Nah, selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan ini disampaikan oleh pembicara 1 dan 2, ya, 1 dan 2. Dan urutannya adalah tadi yang menyampaikan 3 kontra dulu, 3 kontra, gitu.
Dalam kesimpulan apa yang dibahas? Satu ya, tidak boleh ada argumen baru. Nih, nggak boleh ditambahin argumen baru karena bakal mengurangi nilai. Lantas apa? Kalau saya sih bagusnya ini pembicara pertama atau pembicara dua, oke. Ya, kenapa pembicara pertama? Misal pembicara pertama ini, pembicara pertama dibilang struktur atau proposal, kemudian dari sisi kontranya proposal, kemudian parameter dan sebagainya dari sisi tim pro itu dielaborasikan. Jadi Dewan Juri terhormat. Di sini mengapa kami sangat setuju dengan mosi yang diperdebatkan pada saat ini? Yang pertama, tim kami telah menjelaskan bagaimana proses Omnibus Law dalam menarik investasi mineral dari luar ke Indonesia. Kemudian, ini akan menjadi sebuah manfaat luar biasa yang sudah dijelaskan oleh pembicara kedua dan ketiga. Oleh karena itu, jadi ini diulang dan dijelaskan satu poin utamanya, yang outstanding. Misalnya, kita tadi pengen bilang bahwasannya di dalam Omnibus Law itu, misalnya Omnibus Law itu, investasi mineral, misalnya investasi mineral itu adalah nomor satu gitu. Dan misalnya kita punya kekuatan tertentu gitu. Nah ini diungkit di situ, yang udah dibahas sama bicara dua tadi, ya, yang udah dibahas. Kontra juga sama bilang, Dewan Juri terhormat, kami sangat menolak dengan topik yang diperdebatkan hari ini. Mengapa? Karena di dalam Omnibus Law tidak terdapat poin-poin yang memperhatikan lingkungan. Oleh karena itu, proposal kami itu memberikan sebuah gambaran luar biasa, sebuah mekanisme baru untuk menarik investasi asing. Kembali, poin utama debatnya adalah menarik investasi asing. Kami bisa menarik investasi asing melalui proposal yang kami bawa dengan memperhatikan lingkungan yang lebih baik dibandingkan Omnibus Law. Clear? Nggak ada ya, saya tuh paling anti sama orang yang debat itu kayak gini. Dewan Juri terhormat, kami melihat bagaimana tim kontra itu sangat tidak mampu menjelaskan. Tim kontra tidak tidak baik dalam memberikan argumennya. Tim kontra tidak paham dengan mosinya. Tim kontra tidak paham dengan apa yang kita debatkan. Saya tuh paling anti begitu. Boleh kita bilang mereka tidak paham mosi, tapi akan lebih baik kalian itu memperkuat argumennya, diganti kalau mereka nggak paham mosinya gini. Dewan Juri terhormat, bagaimana kami melihat proposal yang kami sampaikan ini lebih komplit dan lebih terstruktur menjawab tentang bagaimana investasi itu bisa ditarik dari luar ke Indonesia. Sedangkan proposal yang disampaikan oleh tim kontra itu tidak seluruhnya dapat diimplementasikan karena tergantung oleh banyak hal dan sebagainya. Jadi kita tuh nggak bilang mereka nggak paham, kita nggak bilang mereka jelek gitu. Tapi kita jelaskan bahwa tim punya kita ini lebih bagus loh, karena kita punya poin-poin ini gitu. Jadi gunakan kata-kata yang positif gitu. Nah, yang terakhir adalah interupsi. Interupsi ini boleh disampaikan dimulai dari pembicara satu kontra lawan ya. Jadi pembicara satu pro nggak boleh. Jadi ini pro ya, ini pro ini kontra. 1, 2, 2, 3. Kesimpulan. Yang nggak boleh itu di sini diinterupsi. Ini nggak boleh. Sama di sini nggak boleh diinterupsi. Selebihnya boleh. Ini boleh. Gitu. Toleransinya sederhana, 15 detik maksimal, atau biasa 10 detik atau 6 detik biasanya. Gitu. Penilaian. Ya. Penilaian, teman-teman panitia, waktu saya berapa menit lagi? Boleh dibantu berapa menit lagi waktu saya? Alhamdulillah masih ada kurang lebih 20 menit lagi. 20 menit. Itu bukannya nanti ini ya di sesi ini ya, sesi tanya jawab ya? Sesi tanya jawabnya nanti pas lagi ya. Oke, siap. Ya. Nah, saya sedikit lagi teman-teman. Saya nggak perlu banyak-banyak karena debat ini itu bukan masalah tentang tadi menjatuhkan lawan, bukan, tapi memahami. Memang memahami itu sulit teman-teman. Saya akui. Memahami itu sulit ya. Memahami itu sulit. Nah, jadi ini yang penting dibahas. Terakhir ada penilaian. Nah, ini penilaian penting. Kenapa? Di dalam penilaian yang diperhatikan juri adalah meter. 1 meter. 40% nilainya. Meter adalah sebuah penilaian yang mencakup substansi dari kasus yang dibawakan. Ini saya bilang substansi. Ya. Substansi yang dibawakan apa? Topiknya. Jadi kita fokus itu bukan nyerang lawan. Tapi membahas topik tadi. Topik tadi ya, dipandang dari sisi positif dan negatif. Gimana feedbacknya ke sini?
Bukan kemarin yang dinilai. Ini hati-hati nih, hati-hati debater-debater seperti ini nih. Bukan positif ke negatif atau negatif ke positif yang dihajar, tapi topik yang dihajar. Gitu. Yang kedua, argumen, bukti-bukti, dan juga penalaran yang logis. Tuh. Makanya debat ini akan memberikan sebuah teman-teman itu sebuah framework berpikir. Ini saya suka dari debat, memberikan sebuah framework berpikir. Ada a problem, ada obstacle. You can solve them with the structural framework. Ya, ada wah ini problem nih gimana? Oke, saya merekomendasikan mungkin cara kita begini ya, stepnya one by one seperti ini. Kita fokusnya kemari. Ya, goals kita begini. Ini dibahas, jangan mana. Nah, gitu misalnya. Poinnya 40% teman-teman, jangan salah, 40% nilainya. Yang kedua, manner. Ya, manner. Penampilan. Ini dari sisi bagaimana mencakup kelancaran berbicara. Public speaking-nya seperti apa, pemilihan kata-katanya seperti apa, ini harus positif ya, nggak boleh negatif ya kata-katanya ya. Ini saya bilang adab tadi. Ini saya bilang adab. Adab itu 40% teman-teman. Teman-teman oke nggak kuat di meter, setidaknya teman-teman kuat di adab. Gitu. 40 poin. Kelancaran bicara, pemilihan kata-kata, dan bahasa tubuh. Jangan sekali-kali kalian itu nunjuk ya, itu nggak boleh. Nunjuk itu nggak boleh. Dewan, wah itu udah langsung dikurang tuh, habis mannernya. Pelanggaran besar itu, nggak boleh sekali-kali nunjuk. Nunjuk lawan itu nggak boleh. Jadi kalau debat itu tangannya begini nih, tangannya. Nih, kelihatan nggak ya? Gini. Gini aja tangannya udah. Jangan sekali gini. Biasa kan gini tangannya. Bahasa tubuh, mimik wajah, tersenyum, gitu ya. Jangan sekali teman-teman tuh mukanya jutek. Jangan jutek. Apa sih nih orang nih kayak gini tuh? Terus dia lagi menyampaikan pendapat, lagi menyampaikan argumen, terus kita ngobrol gitu, bertiga gitu. Wah itu langsung dikurangi nilainya. Usahakan ketika memang sedang berdebat, lawan sedang menyampaikan argumen, temannya itu kalau ingin menyampaikan sesuatu jangan dibisikin, tapi ditulis. Tulis nih, bro, nanti bahas ini ya, dia kalah di sini nih. Geser kertasnya. Teman-teman baca, oke. Itu diperhatikan, teman-teman. Ketika lawan berbicara, perhatikan dengan baik, fokus, senyum, terima kasih. Ketika di awal menyampaikan pendapat, ucapkan terima kasih. Iya, nanti kan mereka bakal tackle kita kan. Mereka pertama tackle dulu, patahan argumen kita. Kita ucapkan terima kasih teman-teman atas masukan dan sarannya, atas counter yang diberikan, akan tetapi teman-teman harus memperhatikan terkait dengan apa yang disampaikan gitu. Kami membahas dari sektor A, perspektif A, bukan dari perspektif B, sebagaimana disampaikan dari parameter dari pembicara pertama dari tim pro gitu. 40%. Terakhir adalah metode penyampaian. Nah, inilah metode penyampaian itu nilai 20%. Isinya adalah satu, ya, struktur atau tidak, terstruktur atau tidak bahasannya. Yang kedua, baik dari sisi prinsip-prinsip debat, misalnya ketepatan waktu. Tadi saya bilang 7 menit 20 detik. 20 detiknya adalah pengurangan teman-teman, minus. Gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang orang itu sedikit tidak memperhatikan. Mereka fokus di meter dan manner. Karena menurut mereka ini paling besar, coy. 40% coy, ya kan? 40%. Jadi, akibatnya apa? Kok 40%? Ya udah kita 40% aja ngambil, 20% lagi nih, udahlah. Paling ya cuma 20% doang, tapi kita harus kuat di sini nih. Wah, ini salah. Big no. Oke. Harus dilakukan semuanya ke tiga-tiganya. Dan tips and triknya, nah ini nih yang saya pengen banyak cerita sih, pengalaman saya dulu. Dulu itu teman-teman, saya itu pernah ikut lomba debat itu sejak dari semester 1 di PPKU. Kebetulan saya tinggal di sebuah kita tinggal di asrama, terus saya ikut dulu komunitas namanya Propelan. Kalau teman-teman tahu dulu mungkin ada Propelan yang orang sukses lomba gitu ya. Nah, saya gabung di komunitas itu nggak sengaja gitu ya. Teman-teman ngobrol-ngobrol. Saya dulu anggota Forses juga, cuma sudah nggak aktif waktu di semester 3, semester 4. Ya, saya banyak belajar, kenal satu sama lain. Kemudian kita bangun tim. Mungkin saya bisa bilang 4 perlombaan pertama saya dengan orang-orang hebat. Saya itu waktu itu tuh didampingi oleh orang-orang hebat, teman-teman, orang-orang hebat yang udah jago-jago debatnya IPB lah. Bahasanya nih kalau gue ikut lomba debat sama mereka, gue pasti menang deh gitu bahasanya. Tapi nyata tidak. Saya ikut lomba debat dengan mereka, kita kalah telak bahkan.
Di awal penyisian udah kalah. Gitu. Lomba lagi. Ganti tim dan sebagainya. Ada 4 kali atau 5 kali gitu. Saya kalah terus lomba. Ada yang ke Lampung, ada yang sekitar Jabodetabek, ada yang daerah Jawa Timur, Jawa Tengah gitu. Daerah Jabodetabek tadi sudah disampaikan gitu. Ya pokoknya banyak lah lomba-lomba yang saya itu kalah di PB juga gitu. Sampai akhirnya dalam setiap saya kalah lomba ini, saya evaluasi, saya tulis tuh. 1, gue tuh kalah di sini nih, gue kelemahan gue adalah ini. Yang kedua gue lemah di sini. Yang ketiga gue lemah 4 ini, 5, 6, 7, 8, 9. Ini kekalahan gue, ini kesalahan gue. Ini dirubah nih. Dalam konsep berdebat ini yang salah sebagainya. Waktu itu saya mulai bisa menang lomba, itu lomba ke-6 atau lomba ke-7 gitu. Lomba ke-6 itu adalah kemenangan pertama saya dan menjadi kemenangan yang beruntun. Jadi unbeaten. Jadi saya lomba 5 kali gagal, yang ke-6 berhasil, sampai ke-11, ke-12 berhasil terus. Banyak yang nggak saya lampirkan memang di CV. Karena ya saya milih-milih sih di CV karena yang relate dengan ekonomi Islam, kemudian ekonomi umum ya, marketing, bisnis, sebagainya saya lampirkan. Selebihnya saya nggak lampirkan. Banyak masih. Ada yang politik, ada yang humanisme, ada yang pendidikan, banyak lah. Jadi saya unbeaten. 5 kali gagal, ke-6, 7, 8, 9, 10 itu berhasil menang terus. Juara 1, 2, 3, 1, 2, 3. Wah, ini lah. Sedangkan yang saya bawa itu bukan orang-orang yang jago. Sorry nih. Saya bukan bawa orang jago, tapi orang-orang yang mau nurut sama saya. Karena apa? Matahari itu tidak pernah bisa berdampingan, teman-teman. Matahari dan bulan itu bergantian, bukan berdampingan. Ketika matahari terbit, maka bulan tidak akan muncul. Ketika matahari tenggelam, maka bulan akan muncul. Tidak akan pernah terjadi matahari itu 2. Teman-teman nggak bisa menyinari begitu. Jadi salah satu yang saya pahami adalah waktu itu kita 2 matahari. Jadi saya punya teman yang jago-jago ini, mereka tuh saling mendominasi, saling tidak percaya dengan temannya. Gitu bahasanya. Ini jadi berat. Gitu. Tadi saya simpel doang buat teman-teman yang ya biasa-biasa aja gitu. Penting teman-teman, gue lead-nya di sini, lu ingetin gue ya. Gue akan coba bangun struktur seperti ini. Oke, siap. Kaptennya. Yang kedua, jangan pilih-pilih lomba. Ini saya bilang, jangan pilih-pilih lomba. Saya walaupun basicnya ekonomi Islam, saya mainnya di politik iya, ekonomi umum oke, gitu ya. Di sisinya humanisme oke, sosial. Kemudian di sisi pendidikan oke. Apapun ya sejabanin gitu bahasanya. Karena di sana saya belajar banyak. Gitu. Bertemu dengan orang dengan karakter berbeda itu sangat penting. Karena kita bisa paham nih, oh karakternya begini, kelemahannya pasti ini. Tackle aja di sana habis, down habis. Yang ketiga, latihan. Ini yang paling penting, latihan. Jangan pernah teman-teman itu kalau mau lomba tidak mempersiapkan dengan baik. Apalagi ngegampangin, wah ini kacau. Kalau gampangin ya. Jangan sampai latihan dengan maksimal. Penting kan? Ini latihan ini teman-teman, bukan cuma latihan sendiri, tapi latihan bareng tim. Bangun bonding sama timnya, saling percaya. Gitu. Perhatikan, oh karakteristik dia, kok lagi ngomong, jangan disela. Kok dia ngomong, jangan diganggu, jangan dikasih kertas. Perhatikan juga, teman kamu ini keras kepala apa enggak? Kalau keras kepala, sikat aja, ganti orangnya. Nggak bisa, debat itu sama orang keras kepala, nggak bisa. Yang ada jadi beban. Apalagi terjadi perubahan di tengah-tengah debat. Misalnya nih, kita bawa argumen A ya, alternatifnya B dan C. Siap. Lu siapin materi, structure A, B, dan C. Lu siapin detail A, B, dan C. Lu siapin fakta-fakta A, B, dan C. Ketika lomba, kita di-tackle sama lawan. A, B, dan C disikat. Yang keluar adalah D. Dan D itu muncul ketika tiba-tiba kita mendapatkan sebuah solusi di tengah jalan. Gitu. Kita nggak menyiapkan. Topik utama gagal, alternatif 2 juga gagal. Kita harus siapin yang D. Gitu. Ya, kita improve. Kalau ada yang keras kepala, wah enggak nih tetap masuk nih, tetap oh nggak bisa. Kita udah kalah di sini nih. Yang ada kalau kita jelasin, kita mengakui kekalahan gitu. Kita mengakui kelemahan dan jadi bahan bantal mereka untuk terus menekan gitu. Udah tahu itu rubuh, jangan dibangun lagi karena bakal dirubuhin lagi. Tapi pindah tempat lain, ngebangun tempat lainnya nggak bisa dirubuhin. Nah ini susah nih kok sama orang keras kepala. Yang keempat, evaluasi. Nah ini paling sering. Ini selalu saya sampaikan ke teman-teman. Ketika debat selesai, saya panggil semua tim, saya bilang,
Kita evaluasi teman-teman. Saya evaluasi, tadi saya sendiri salah. Kekurangan saya kurang menyampaikan poin A, B, C, D, E. Dan tadi pembicara kedua, kamu juga kurang. Kamu tadi kurang kemari. Yang ketiga, kamu kurang kemari. Gitu. Yang kedua, silakan evaluasi. Iya tadi betul, kamu kurang di sini. Tapi nanti kamu juga kurang di sini tadi. Kamu harus begini sebagainya. Harus berlapang dada. Jangan jadi orang yang sombong. Merasa benar sendiri. Lu tadi salah lo di sini. Kagak, lu tuh yang ngomong gini sebagainya. Nggak bisa gitu lah sebagainya. Itu nggak bisa. Nggak bisa. Kalau debat kayak gitu timnya, mending pulang aja. Gitu, mending pulang aja. Ya, itu diperhatikan. Nah, jadi tolong teman-teman dipahami poin ini. Jangan sampai teman-teman itu menyalahkan teman. Aduh, jangan deh. Tim yang solid nomor 1 memang. Yang terakhir adalah ibadah dan doa. Ini yang penting. Ibadah dan doa. Teman-teman udah ikhtiar dengan maksimal. Silahkan teman-teman bertawakal dengan sangat baik. Ya, bertawakal dengan sangat baik. Berdoa, gitu ya, ibadah. Saya juga sering bilang, oke, Bu, maaf panitia, ini sudah waktu masuk jam asar, saya bilang. Kita sudah masuk di final ini. Boleh nggak kita soal asar dulu, baru debat dimulai? Saya bilang. Itu saya katakan kepada panitia. Jangan nanti teman-teman malah, di tengah-tengah, maksudnya lagi debat tuh, ada azan tuh, aduh, janganlah berdebat tengah-tengah azan gitu ya. Biasanya nih, walaupun berdebat tiba-tiba ada azan, kita stop dulu. Ya udah, satu sesi hilang. Tapi manner kita, ya adab kita nomor 1 di mata dewan juri. Kalau dewan jurinya, ya tadi muslim semua gitu. Silakan teman-teman itu yang terakhir adalah ibadah dan doa diperkuat. Gitu. Baik teman-teman sekalian, paling itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih teman-teman sudah hadir malam ini. Kita banyak diskusi aja. Saya lebih suka kalau teman-teman itu punya case. Kak, saya punya problem seperti ini. Saya pernah lomba debat seperti ini. Ada kesalahan saya apa? Gitu ya. Kita boleh sharing di sini. Gitu. Karena ini terlalu teoretikal. Saya share ke teman-teman. Tapi dapat jadikan sebagai guide ya. Panduan teman-teman kalau mau lomba debat pakai ini boleh. Ini udah mencakup semua sih yang saya katakan tadi. Paling begitu teman-teman, panitia saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ya teman-teman ya. Terima kasih Kak Arif atas sharing ilmunya yang luar biasa. Nah, padat nih teman-teman penyampaian materi beliau nih. Nah, sampai-sampai saya juga tidak mau kalah ya sama kalian nih ya. Ini catatannya luar biasa karena ternyata betul-betul ya teman-teman ya, penting banget ilmu dalam hal public speaking termasuk debat ini. Karena pertama melatih kreativitas, terus inovatifnya dalam hal linguistik ya, Kak Arif ya. Nah, sekarang kita masuk di sesi sesi tanya jawab nih teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang mau bertanya, dipersilakan nih. Ada 2 nih penanya Kak, ternyata. Pertama Dian Fatona sama siapa tadi ya? Nah, mungkin perempuan dulu nih karena masih tetap raise hand ya. Nah, apakah Dian Fatona masih di dalam virtual? Cek. Boleh di on mic? Ada, Kak. Oke, silakan deh bertanya. Silakan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Fatona dari SMA Negeri 1 Pesisir Tengah di Lampung. Izin bertanya, Kak. Dulu Kakak pas SMA ikut lomba debat gitu nggak? Oke. Apa baru mulai pas kuliahnya? Oke. Baik. Terima kasih, Kak. Sama-sama, Dian. Oke, Kak. Bagaimana, Kak? Mau ditampung dulu pertanyaannya atau mau langsung dijawab? Ditampung dulu aja biar nanti sekalian atau sama gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya Radita Salsabila ya. Nah, silakan dek. Radita, cek apakah masih di virtual room? Masih, Kak. Oke, siap. Silakan dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Radita, Kak. Izin bertanya. Kan sebagai seorang debater itu harus dituntut mempunyai wawasan yang luas dan topik yang dibahas dalam debat itu kan isu-isu yang terbaru, Kak. Tuh. Dari mana saja sebaiknya kita menambah wawasan tersebut itu dan sumber-sumber apa saja yang sebaiknya kita pakai dalam debat. Kemudian di saat lomba ada lomba impromptu gitu, Kak.
menurut kakak bahan apa saja yang baik dibawa ketika lomba itu? Baik. Terus dari tadi kakak kan membahas kalau waktu lebih itu menjadi pengurangan nilai. Betul. Kalau waktunya kurang dari 7 menit itu bagaimana kak? Terus yang terakhir, apakah ketika kakak mengikuti lomba, kakak itu utusan dari IDC IPB gitu kak? Oke, baik. Oke. Nanti Adam, tolong dibantu nanti ya ingetin saya. Boleh. Satu lagi nih biar 3 sekaligus. Satu lagi nih Kak, ini dari Irfan katanya, Bang, sikap kita ketika mendapati suatu motion debat membela yang salah itu gimana? Oke, baik. That's good question. Jadi sesi pertama Q&A-nya Kak 3 orang dulu ya. Nah, nanti mungkin Zaki ini nanti menyusul nih di sesi kedua. Silakan jawab semampu saya ya, teman-teman ya. Oke, thank you teman-teman sudah bertanya. Saya suka banget nih pertanyaannya biasa dan teman-teman proaktif. Satu, tadi saya sedikit flashback ke belakang. Satu terkait dengan apakah saya lomba debat sudah sejak dari kampus atau sudah dari SMA atau tidak. Jawabannya adalah tidak. Saya di SMA itu saya jadi aktivis organisasi dan saya jadi anak OSN. Ya, saya ketua organisasi tapi OSN. Jadi saya itu kenapa? Betul-betul suaranya? Jelas kok, jelas. Oke, jadi saya di SMA itu saya tidak pernah ngikutin kompetisi debat dan komunitas debat tidak pernah. Saya adalah ketua organisasi dan kedua saya anak OSN, ekonomi waktu itu. Dan jadi saya memang public speaking saya itu terlatih ketika saya itu jadi ketua organisasi, ya. Kemudian adalah yang kedua, saya adalah seorang saintis gitu. Jadi saya ngomong itu kepada maksudnya kepada teman-teman dan tim itu berdasarkan ada landasannya, tidak sembarang ngomong gitu. Nah, kemudian ketika di kampus saya mulai itu ikut lomba seperti itu gara-gara awalnya adalah mereka melihat, wah nama panggung saya Ariel ya. Wah Ril, lu public speaking jago nih, lu mau nggak ikut gua join debat gitu? Nanti gua ajarin deh, gampang nih. Oh boleh, saya bilang, silakan. Ketika debat saya cuma bisa ngomong doang, skill ngomong doang, kagak ada isinya gitu. Karena nggak paham mekanismenya. Gitu. Jadi itu yang salah juga. Jadi perlu tadi saya bahas, yang sudah saya bahas sebelumnya, terkait dengan tugas masing-masing poin pembicara gitu ya. Nah, jadi teman-teman tidak ada kata terlambat untuk belajar, tidak ada kata terlambat untuk memulai. Yang ada hanyalah ada yang memulai atau tidak memulai. Kalau sudah memulai, tuntaskan, jangan setengah-setengah. Yang kedua, tadi terkait dengan bagaimana mendapatkan sumber-sumber wawasan, baca dan sebagainya. Yang pertama adalah kebetulan saya memang orangnya ya researcher juga ya, saya analitik banget orangnya, dan saya tuh kepo banget orangnya, kepo banget. Jadi ada isu sedikit, saya selalu baca. Bagi saya tidak ada ilmu yang tidak bermanfaat dan tidak ada ilmu yang berguna. Tidak ada ilmu yang tidak berguna, gitu ya. Di saat orang lain mungkin sibuk nonton story-nya orang lain, IGTV-nya apa, YouTube dan sebagainya. Saya baca buku, saya baca berita, ngobrol-ngobrol, diskusi sama orang-orang yang kira-kira tahu, paham. Bro, ini ada isu ini hari ini ya. Kira-kira kenapa ya? Itu alasan kenapa ya? Ngobrol pas aja gitu. Karena kita nggak tahu ilmunya kapan kepake. Itu. Jadi silahkan teman itu sharing, gunakan platform apapun. Saya tidak merekomendasikan platform ABC, silahkan teman-teman gunakan apapun. Baca buku yang banyak pasti. Sebulan 1 buku. Biasanya saya tuh suka tuh people development, ya. Saya suka people development. Terus kalau baca people development itu kan pengembangan diri. Kalau udah bosan nih sama pengembangan diri, saya baca untuk eksternal. Apa contohnya? Wawasan tentang topik politik, ekonomi, kebijakan pemerintah, master plan negara. Saya baca. Ya, APBN. Saya baca tuh APBN Indonesia itu apa aja sih rinciannya. Padahal nggak ditanya di kampus, enggak. Tugas kelas enggak. Enggak ada. Iseng aja gitu. Iseng aja udah. Kepikiran nih. Kenapa ya gini ya? Ceklah APBN apa ya? APBN tahun ini ya. Berapa kontribusinya? Oh begini. Oh gitu. Saya cuma namain OO dong. Pas debat, keluarlah semua tiba-tiba. Wah, ini orang banyak nih bahannya nih. Wawasannya luas nih. Ya, siapa suruh Anda kebanyakan nonton YouTube gitu. Kalau kontennya positif ya nggak masalah gitu ya. Jangan konten-konten yang kurang bermanfaat gitu. Jadi intinya adalah itu tergantung teman-teman. Bagaimana teman-teman itu bisa menyesuaikan.
Bukan berarti saya manusia sempurna juga. Saya juga sering tuh nonton banyak YouTube yang Mobile Legends, PUBG. Saya sering juga nonton bola, sering banget. Gitu. Tapi tadi diprioritaskan. Yang ketiga, Kak, gimana sih kita ketika menjadi sebuah menjadi sisi positif dari sesuatu yang diperdebatkan itu hal negatif gitu ya? Misalnya. Ya, Bang. Misalkan kayak dapat motion terkait LGBT atau tentang merokok dan sebagainya gitu, Bang. Kita harus pahami konteksnya. Ya, sama seperti saya katakan tadi, teman-teman. Dalam debat, kita itu gini, dalam debat, posisi standing point kita adalah dalam kompetisi debat. Ya, dalam kompetisi debat. Sama seperti, dan diri kita punya persepsi sendiri untuk diri kita sendiri, ya nggak masalah. Misal gini, dalam konteks LGBT, dalam hati dan dalam pikiran benak dalam bawah sadar saya sudah menolak jelas. Saya sangat menolak LGBT. Tapi ketika mendapatkan mosi dalam perdebatan membahas LGBT dan kita pro, ya kita membahas, kita profesional. Kita profesional, teman-teman. Berdebat itu profesional. Nggak bisa kayak, wah nggak bisa nih. Saya Muslim, saya harus lawan LGBT. Wah nggak bisa, teman-teman. Teman-teman profesional. Karena juri juga paham. Juri juga paham Anda siapa. Dan bagaimana saya katakan tadi, teman-teman itu memposisikan dirinya secara profesional. Misalnya, kita di sini tidak membahas LGBT, misalnya kita nih positif LGBT nih, di kondisi positif untuk mengiyakan LGBT. Kita bilang, kita bukan mendukung LGBT-nya, gitu ya. Tapi kita lebih memperlihatkan dari sisi apa misalnya, kerukunan negara, ya hubungan internasional. Kita bawa ke sana, teman-teman. Kita nggak membahas LGBT-nya jadi, tapi dampaknya seperti apa. Walaupun dalam hati manusia itu ya silahkan berprinsip gitu. Itu profesional aja, itu profesionalitas. Ya, jangan membawa urusan pribadi saya bilang ke tengah-tengah kerjaan profesional. Termasuk keras kepala yang teman-teman itu dihilangkan ketika di tengah gitu. Itu harus dipahami. Paling begitu teman-teman yang saya bisa jawab. Silakan saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih ya Kak atas jawabannya. Bagaimana teman-teman ya? Nah, terjawabkah mungkin ya terkait apa yang tadi kalian pertanyakan? Nah, kalau misalnya kalian merasa terjawab, boleh nih diberikan reaksinya, baru dikasih tanda jempol nih. Sip. Oke. Nah, sekarang nih Kak, kita masuk ke sesi Q&A yang kedua ya Kak ya. Nah, boleh nih teman-teman di raise hand. Nah, kalau misalnya tadi yang bertanya masih ada yang mau ditanyakan, silakan juga. Nah, terus ini untuk sesi 2 nih, Kak, udah ada yang bertanya nih. Dari Zaki, M. Zaki. Nah, dia bertanya, apakah orang-orang yang sering ikut lomba debat di kemudian hari akan sulit untuk bermusyawarah karena secara nggak sadar mindsetnya saling membantah secara halus atau kurang halus argumen. Baik. Seperti itu. Oke, baik, saya jawab dulu ya ini ya. Menarik nih. Justru orang yang sering berdebat itulah orang yang sangat dibutuhkan sekarang. Karena gini teman-teman, kita jangan melihat dia itu membantah. Ini karena kata-kata negatif terkesan menjadi negatif ya, membantah. Tapi coba bilang, bagaimana orang-orang yang suka berdebat itu sering memberikan sebuah pandangan-pandangan kritis terhadap suatu masalah. Bagus banget. Ini saya bilang tadi, jangan kita hindari kata-kata yang sebenarnya negatif. Gunakan kata-kata yang positif. Ya karena di sini mindset adalah teman-teman sudah mindsetnya ini suka debat nih, isinya membantah doang. Tapi justru itu adalah sikap yang kritis teman-teman. Saya ambil contoh ya, ambil contoh sederhana nih. Di tengah, kebetulan saya sudah bekerja di sebuah IT konsultan dan saya sebagai tim leader. Saya tim leader. Saya junior, paling muda di kantor, tapi saya jadi tim leader. Saya itu membawahi ada 10-12 orang, yang mereka itu adalah umurnya 35-40-an. Saya tim leadernya, umur masih 23. Gimana coba? Apa yang membuat saya seperti itu? Karena ketika mendapatkan sebuah problem, ketika mendiskusikan problem, saya itu bukan semena-mena kayak, oke, kalau begitu, oh yaudah saya terima aja deh gitu. Enggak. Tapi yang pertama adalah saya membahas terkait dengan, oke, kalau kita ambil langkah seperti ini, apa dampak ke depannya? Kita apakah sudah memperhatikan poin-poin ini? Apakah Bapak sudah memperhatikan poin-poin ini, Pak? Bagaimana risk manajemen untuk poin ini, Pak? Ini akan berdampak pada ini, Kak. Pak, itu. Pak, ini akan begini, Pak. Saya memberikan sebuah analisis, memberikan sebuah pikiran-pikiran kritis untuk memperkuat strategi yang ada, untuk mendukung apa yang dilakukan. Itu ya saya bilang ya. Jadi kata-katanya positif, teman-teman.
Pak, gini, oke teman-teman, besok semuanya mulai hari Senin, kita harus meeting setiap pagi 30 menit gitu. Misalnya. Karena kita bermasalah gini sebagainya. Saya bilang, Pak, 30 menit terlalu lama. Efektif kita ada sekian menit, Pak. Yang kita fokuskan adalah membahas A, B, C, D, F, G, dan kita mempertimbangkan ini. Jadi saya tidak mengatakan kayak, saya menolak memang, tapi saya memberikan sebuah langkah kritis dengan proposal yang saya berikan. Sarannya, begitu. Jadi, yang disampaikan itu tuh bukan menjadi penolakan. Wah, nggak mau Pak, 30 menit, 10 menit aja lah Pak. Beda dengan orang mengatakan, Pak, mungkin lebih baik 10 menit. Karena kita mempertimbangkan poin A, B, C, D, E, F, G, dan seperti ini. Dan ini memperkaya diskusi, teman-teman. Ini yang dicari, memperkaya diskusi. Makanya kenapa critical thinking itu digunakan. Dan sangat dibutuhkan. Oh iya, saya lupa dari Dian tadi ya. 7 menit ya. 7 menit lebih itu akan mengurangi. 7 menit kurang itu tidak mengurangi, tapi teman-teman kehilangan kesempatan untuk memperkuat argumen. Gitu ya. Lebih baik pas 7 menit. Jadi itu lebih disukai oleh juri. Dan juri bakal, wah ini manajemen waktunya bagus gitu. Jadi argumennya full tersampaikan dan waktunya habis tepat waktu. Gitu. Kalau saya strateginya adalah kalau 7 menit maksimum, maka 6 menit 30 second, ya 6 menit 30 second, saya sudah selesai argumen, tinggal saya berretorika. Misalnya gini, bla 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 bla. Baik Dewan Juri terhormat, kembali kami sampaikan sekali lagi bahwasanya kami sangat mendukung mosi pada perdebatan kali ini. Oleh karena itu, kami dari tim pro sangat mendukung menggunakan struktur ini dan sebagainya. Terima kasih. Pas 7 menit. Jadi 30 second atau 15 second menjelang 7 menit itu dibuatkan retorika aja sebagai pemanis, pemulus ya. Sebagai pemulus, penutup argumen. Jangan argumen itu ditutup kayak iya kami sangat setuju, kami melakukan perkembangan gini-gini. Kedepannya adalah kita melakukan perkembangan ABC, D, F, G, dan sebagainya. Jalan tol harus ini sebagainya. Tetap habis. Itu nggak bagus, nggak smooth tutupnya. Tapi kok saran saya itu mulai di masukin retorikanya itu di angka sekitar 15 second atau 10 second doang. Gitu. Di akhir dan di awal. Pembuka dan menutupnya gitu. Biar mulus. Gitu sih paling Dian. Silakan MC. Oke, luar biasa ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang masih penasaran nih terkait teknis-teknis dan bagaimana tips and triknya dari ini berat yang baik dan benar ya. Silakan teman-teman yang masih belum yang menjanggal, wah belum bertanya nih gini. Nah silakan ya bagi teman-teman yang masih mau bertanya. Silakan. Nah kalau belum ada ya, nah kira-kira coba saya bertanya ya Kak ya. Silakan. Kira-kira feel dalam berdebat kakak ini selama kakak mengikuti lomba-lomba debat sampai beberapa kali. Nah, kira-kira lomba keberapa nih yang kakak pas misalnya lomba ke-7 nih. Nah, baru kakak pas setelah lomba ke-7, nah baru bisa dapat feel-nya. Oh, ternyata feel debatnya kayak gini-gini nih. Nah, ternyata feel debatnya harus kayak gini. Nah, pas setelah udah dapat feel-nya, nah tiba-tiba juara. Nah, itu kira-kira kalau boleh bernostalgia nih Kak. Kakak lomba debat yang keberapa baru bisa ini bisa dapat feel-nya, bisa juara. Baik. Saya itu lomba debat ke-6 nggak salah saya, ke-6. Itu di BINUS University. Lawan saya itu semester 7, semester 8. Saya itu masih semester 2, semester 3 gitu. Semester 2 nggak salah. Semester 2 deh. Semester 2. Semester 2 teman kita 2 orang itu dari semester 21, satu lagi sudah semester 1 gitu. Masih bocil-bocil gitu, bocil PKU gitu ya. Terus semester 3 deh, saya semester 3. Saya semester 3. Adik kelas saya itu semester 1. Gitu. Nah, kita lomba lawannya itu semester 8 di BINUS University. Yang topiknya adalah tentang marketing dan bisnis gitulah pokoknya, bisnis perspektif. Nah, saya anak ekonomi Islam, baru dapat ekum dan sebagainya. Satunya anak manajemen yang dia itu baru belajarnya belum belajar interdepartemen, bahkan masih belajar visum, ekum dan sebagainya gitu. Nah, biologi umum kayak satu lagi itu anak biokimia. Kita bukan anak marketing, lawan kita anak marketing yang semester 7 semester 8. Gitu. Nah, saya dapat feel-nya di sana tadi. Saya dapat feel-nya di sana adalah
di mana dalam perdebatan itu kami tidak kami menggunakan attitude yang baik. Itu saya jelasin ke dia. Jadi di situ kita melihat bahwasannya adalah percuma nih kalian itu punya materi yang bagus, tapi tidak tersampaikan dengan baik, tidak tersampaikan dengan benar, dan orang tidak paham. Karena konteksnya berbicara, konteksnya public speaking adalah informasi yang tersampaikan. Itu konteksnya. Jadi goals-nya kita itu adalah informasi atau topik yang mau dibahas itu sampai ke daun juri. Itu kita nggak ngotot-ngototan, nggak naikin urat. Lawan itu naikin urat. Ngomong tuh nyerocos aja gitu, nyerocos kayak burung apa gitu. Sampai yang mendengar bingung, ini orang ngomong apa? Nggak paham. Cuma model-model sok-sok kerenan doang gitu. Kita berbalik. Sampai pengen berjuri, wah, saya sangat salut dengan tim ini gitu. Mereka punya ketenangan, mengendalikan emosi, menyampaikan sebuah argumen itu dengan baik, dan mereka itu to the point, nggak panjang lebar. Di situ langsung, wah ternyata ini yang diminta. Sejak saat itulah saya rubah. Dulu tuh saya kerja kayak nyerocos gitu. Sebelumnya di 5 perdebatan sebelumnya itu saya kayak nyerocos gitu ya. Ngomong ABC ngalur ngidul, pokoknya ngomong aja gitu. Ternyata salah. Lebih baik saya ngomongnya sedikit, jelas, tersampaikan informasinya, dan mereka paham. Sampai di sana selesai. Dan saya tidak menggunakan kata-kata negatif atau menjatuhkan lawan. That's it. Luar biasa ya, makasih banyak Kak. Oke, sebelum kita lanjut ke sesi Q&A yang ketiga, alangkah baiknya saya ingatkan lagi untuk jangan lupa mengisi link presensi ya yang sudah dikirimkan oleh panitia. Nah, coba saya kirimkan lagi ya buat teman-teman nih. Nah, kemudian kita masuk ke sesi Q&A yang ketiga nih. Silakan tadi yang mau bertanya, ada yang sudah on mic tadi. Oke, silakan. Ini ada yang bertanya nih Kak. Yang pertama dulu, oke, baru yang kedua Kaila ya. Yang pertama ini dari Jamila Basuki. Nah, Assalamualaikum Kak, izin bertanya tips atau saran untuk yang baru mau memulai debat Kak, itu gimana? Saya tampung, satu langsung jawab. Tampung dulu aja Kak. Nah, terus selanjutnya lagi Kaila, mungkin Kaila silakan deh langsung menyampaikan. Iya, terima kasih atas kesempatannya moderator. Perkenalkan, saya Kaila Kalista dari SMA Negeri 1 Lewiliang. Izin bertanya, bagaimana cara agar terlihat santai jika emosional dengan tim kami? Baik, saya sering buat ini kok. Saya paling suka mancing emosi lawan. Tadi saya bilang. Baik. Oke. Yang ketiga ada yang ketiga? Atau dua dulu, Adam? Dua dulu aja Kak. Tuh Zaki. Ini ada satu lagi nih Kak. Nah ini dari Zaki tadi ini. Nah dia sempat mau bertanya lagi nih Kak katanya. Jadi mana yang lebih utama Kak? Tingkatkan skill public speaking atau critical thinking dulu nih? Good question. Dari 3 pertanyaan ya Kak. Silakan Kak. Oke, siap. Yang pertama adalah Kak, bagaimana cara memulai, bagaimana tips dan saran untuk yang baru mulai. Ikut lomba, partisipasi lomba, silahkan belajar. Itu yang bisa saya sarankan. Ikuti lomba, daftar dan sebagainya, ikuti lomba latihan, kemudian belajar dari lomba itu. Jadi mindset-nya adalah bukan aku harus menang, ini yang salah. Orang ikut lomba udah takut kalah duluan. Nah ini yang PR. Orang mau hidup tapi takut gagal duluan, ini parah nih. Jadi ikut lomba itu mindsetnya bukan untuk menang, tapi untuk belajar. Belajar apa? Mempersiapkan kemenangan. Gitu ya. Nggak ada tuh seorang kesatria yang baru pertama kali perang langsung menang. Coba lihat ke belakang. Gimana dia latihannya? Gimana dia belajar dari perang kecil, baru masuk ke perang besar. Bagaimana dia menghadapi orang, itu juga termasuk di dalam hal berperang, gitu ya. Jadi saran saya adalah lakukan dulu. Saya bilang tadi, saya tuh 5 kali gagal ya. Saya 5 kali gagal dalam lomba debat. Lomba ke-6, 7, sampai 11 itu saya win streak terus. Win streak gitu ya, unbeaten bahasanya.
Sampai saya bosan, bosan gue lomba debat menang terus gitu. Bukan gue masuk sombong, tapi emang bosan gitu. Kayak gini doang, udah ketemu feel-nya gitu. Ya, maksudnya udah kayak, udahlah, saatnya diturunkan ilmu ini gitu. Kedua, Kak, bagaimana cara kita terlihat santai ketika lawan emosional? Ini yang saya lakukan. Jadi saya bilang tadi, saya itu kalau tidak membuat menjadi seorang yang menjadi paling kuat, saya melemahkan lawan, gitu ya. Cara melemahkan lawan ketika sudah dalam berdebat itu adalah mereka ketika menyerang dengan nyerocos, dengan emosional tinggi, temperamental, dan juga tidak terkondusifkan proses berbicaranya. Silahkan teman-teman memberikan sebuah perbedaan luar biasa. Caranya, dia ngomong panjang lebar, bla 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 sebagainya. Teman-teman cukup jawab begini. Teman-teman jawab, jangan menjawab dengan otot ataupun menjawab dengan kecepatan bicara yang sama gitu ya. Turunkan habis-habisan. Kalau dia pakai gigi 6, teman-teman pakai gigi 2 cukup lah. Gigi 2 cukup gitu. Contohnya nih, diserang ya. Terima kasih saudaraku dari tim kontra yang sudah menyampaikan argumentasinya. Dewan juri yang terhormat. Kami dari tim pro menyatakan, teman-teman buat tempo jadi slow. Buat tempo jadi slow. Dewan juri yang terhormat, kami dari tim pro kembali mengatakan bahwasan kami sangat setuju dengan yang disampaikan oleh pembicara pertama dan kedua. Bagaimana argumen yang disampaikan oleh pembicara ketiga itu sangat tidak relevan yang mungkin sesuai dengan topik kita kali ini. Kenapa? Tadi disampaikan sebagaimana topik yang dibahas adalah bla 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 dan sebagainya. Gitu. Kami melihat dari tim kontra tidak mampu menjelaskan dengan sangat baik dari sisi topik yang dibahas. Jadi bahas topiknya gitu. Jangan, tim kontra itu bicaranya nggak bagus Pak gitu. Atau kayak Dewan Juri terhormat, tim kontra sangat memberikan argumentasi tidak jelas. Bagaimana mereka hanya menggunakan emosional saja dalam menghadapi kami. Jangan gitu, jangan. Tapi kontra, strateginya adalah bukan strateginya itu dirubah perspektifnya gitu. Karena gini. Kenapa begitu? Karena gini. Juri, kalau dia udah muak dengan sesuatu, kelihatan mimiknya. Dia ngelihat orang yang ngomong kencang itu udah capek. Capek nih. Juri juga capek mendengarkan kalian ngebaca tuh capek. Apalagi yang bacotannya nggak jelas, panjang lebar, otot-ototan dan sebagainya, emosional, udah nggak mau dengerin sama dia. Tapi ketika teman-teman itu menyentuhnya dengan hati, ya. Makanya kalau bicara itu hati ke hati itu akan lebih sampai dan otak ke otak, pikiran ke pikiran. Jangan kita menyampaikan pikiran menggunakan emosional, itu nggak bisa. Nah, untuk mengambil hati Dewan Juri tahu nih, Dewan Juri capek nih, ya kan? Kita buat temponya slow, kita buat santai. Yang penting kita bilang informasi jelas. Jadi teman-teman itu, nggak usah ngikut-ngikut mereka yang emosional, tapi tetap memberikan informasinya, tapi dengan slow aja, santai aja, tarik napas, tenang, jangan terpancing. Itu perlu diperhatikan tuh, tugas kapten tim itu penting tuh, jangan terpancing, jangan diinterupsi, karena kalau diinterupsi terkesan kita adalah saling beradu otot gitu, jangan diinterupsi gitu, saya sering bilang gitu, dia nyala sepanjang lebar, jangan interupsi, biar interupsi, gitu. Setelah selesai dia, baru kita ngomong. Nanti pas kita ngomong, dia bakal interupsi lagi karena dia udah terdesak. Karena pancingan dia itu, karena dia mancing kita tadi adalah dia mancing supaya kita itu masuk dalam jebakan dia, terbawa emosional, terus konten kita tersampaikan dan proposal kita hancur. Gitu. Jadi kita nggak usah banyak mendebat dia, tapi ya udah biar aja. Bahkan yang disampaikan itu benar-benar agak terputus tadi Kak. Terputus Kak, bentar. Cek. Kak Arif. Slow Kak. Kak Arif. Halo Kak. Itu salah. Gitu, Kalista. Sebentar. Kedengaran nggak? Nah, sekarang udah jelas Kak. Sekarang jelas Kak. Oke, yang tadi konteks mungkin penyampaian yang terakhir Kak, yang tadi untuk Kaila Kalista yang tadi. Kaila,
Jadi sebenarnya strategi mereka untuk memancing emosional tadi adalah supaya teman-teman juga terpaut emosional, kemudian teman-teman jadi berdebat kusir di sana. Gitu. Strateginya gini, kalau dia udah mancing emosional, tahan teman-temannya jangan sampai kepancing. Sabar aja. Gitu. Sabar aja, tahan, karena dia nggak fokus. Kenapa? Kalau teman-teman disautin nih, interupsi gitu, disautin. Kalau konteksnya dia itu bagus, disautin gitu, diinterupsi balik nggak apa-apa. Tapi kalau dia konteksnya udah nggak bagus, udah dia ngomongnya ngidul, terus nggak jelas ya, itu nggak usah diinterupsi, tahan aja. Kenapa? Dewan juri juga tidak memperhatikan mereka. Ini penting. Teman-teman itu berdebat sama topiknya ke dewan juri, bukan ke tim kontra gitu bahasanya. Ngerti nggak? Saya bilang tadi, teman-teman itu debat itu sama topiknya. Yang menilai dewan juri, bukan tim kontra. Jadi teman-teman tuh nggak perlu menyampaikan ke tim kontra. Nggak perlu ditanggepin lah gitu. Konteksnya aja. Jangan terpancing, makanya jangan terpancing. Tahan aja slow. Tapi kalau memang diskusinya itu bagus, ya bagus dalam artian misal gini, dia nggak pakai emosional. Gitu. Dia memang cepat ngomongnya, tapi nggak pakai emosional dan tertata. Wah, itu ketika diinterupsi jadi nilai positif. Karena apa? Wah, hidup nih perdebatannya. Jadi pintar-pintar lihat situasi. Kalau si kawan ini udah memang emosional, udah nggak terkontrol, jangan ditanggepin. Tapi kalau dia masih fresh, informasinya masih oke, konten oke, tanggepin. Itu jadi nilai plus. Gitu. Jadi pintar-pintar ngatur waktu. Terakhir adalah dari sisi Kak, mana yang penting public speaking dulu atau critical thinking. Bener ya? Ada yang utamakan, tapi keduanya berjalan beriringan. Contohnya gimana Kak? Contohnya bagaimana Kak? Contoh gini. Teman-teman ada suatu isu, teman-teman coba nongkrong sama teman-teman yang mau diskusi. Itu cara belajar yang paling efektif, mau public speaking sama critical thinking. Ngobrol sama teman-teman yang suka diskusi. Buka aja diskusi, nongkrong warung kopi kek, atau di coffee shop kek, atau di kelas kek, atau sambil rapat kek, terus ngobrol, bro. Ini ada isu baru nih, apa nih? Bentar lagi unicorn Indonesia mau IPO nih. Tokopedia mau Gojek mau merger loh. Gimana nih? Wah, ini bakal monopolistik banget nih. Belajar di sana. Nah, cara kita keluar. Gini bro, menurut gua salah satu hal yang harus diperhatikan nih bro. Gitu. Public speaking dikeluarin. Kayak orang serius aja gitu. Tapi sambil argumentasinya juga dikuatin ketika tingginya. Sambil diskusi. Kan ini nggak dinilai. Cuma bicara sama teman doang. Gini bro, Tokopedia dan Gojek itu memang mereka bakal major. Ini kalau pemerintah tidak menyiapkan sebuah kebijakan untuk mengantisipasi kondisi monopolisasi atau monopolistic system di kondisi maksudnya adalah di marketplace, gini loh bro, kalau pemerintah tidak mampu memberikan sebuah batasan atau regulasi yang menutup kemungkinan monopolisasi ini di tengah marketplace seperti ini bakal bahaya banget. UMKM bakal bisa, dan kita bakal nggak bisa survive nih UMKM-nya nih. Tapi pakai bahasa santai-santai aja gitu, bahasa-bahasa yang santai-santai tapi melatih public speaking gitu. Itu memang jam terbang. Makanya saya itu kadang-kadang dianggap sama teman-teman main saya nih ya, dianggap sama teman-teman, lu tuh ngomong tuh kapan sih bercandanya gitu, sampai gitu loh. Lu tuh ngomong kayak orang serius gitu, dan jokes lu tuh jokes yang berat gitu. Karena tadi saya ngomong itu diskusi sama teman-teman tuh yang berat. Jadi ya saya nggak masalah jadi pembeda. Toh ini baik buat saya kok. Toh ini baik kok buat future saya gitu, dan kompetensi saya. Jadi beriringan aja. Yang penting kamu ngelakuin. Itu sih. Thank you, paling gitu. Silakan moderator atau MC. Sama-sama Zaki. Terima kasih kembali Kailan dan Zaki. Semoga menjawab dan bermanfaat ya. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Kak atas jawabannya. Nah, teman-teman, alhamdulillah sesi dari Q&A ini saya rasa sudah cukup ya teman-teman ya. Nah, baiknya kita dokumentasi dulu nih teman-teman. Nah, kalau bisa teman-teman yang tidak terkendala dari segi jaringan, nah boleh nih on cam. Nah, supaya kita foto bareng nih. Nah, pesan dari Kak Arif katanya semoga bermanfaat ya. Amin.
Amin, insyaallah. Oke, silakan teman-teman sekalian, kita ambil momen terbaiknya dulu nih. Jadi harapannya bagi teman-teman peserta on cam dulu ya, supaya kita bisa ambil momennya nih. Nah, mungkin teman-teman yang belum on cam, dan kalau misalkan teman-teman justru masih terkendala, nggak apa-apa ya. Oke. Dari Kailas, Kalista, sama Radita Salsabila, boleh di on cam deh. Nah, udah pada on cam semua nih. Oke, baik. Ada beberapa yang terkendala jaringan ya, jadi tidak masalah ya. Terima kasih sudah konfirmasi, Dek. Nah, bagaimana panitia? Sudah standby kah? Oke, ini ada 2 slide ya. Kita foto bareng. Untuk slide pertama, 1, 2, senyum. Ditahan ya teman-teman ya. Ya, boleh ditahan. Jadi nggak tahu nih slide berapa. Slide terakhir ya, slide 2. 1, 2. Oke, terima kasih. Siap, terima kasih panitia. Nah, silakan teman-teman sekalian ini apa boleh di ini lagi. Nah, kemudian teman-teman sekalian ada informasi penting nih. Informasi penting buat teman-teman sekalian yang mengikuti kegiatan DAI ini, workshop DAI prestasi ini. Nah, sebelum saya bacakan ininya, informasi pentingnya, coba saya mau cek dulu nih semangatnya, apakah masih semangat ke semuanya atau sudah mulai ngantuk kah? Nah, baik ya, kita coba jargon lagi ya. Jadi ketika saya bilang DAI prestasi, nah seperti tadi jawabannya teman-teman ya, pembicara yang berpengaruh, menambah ilmu yang bermanfaat, dan berlisan dengan kebajikan. Oke? Nah, coba saya tes lagi. Boleh on mic semuanya, teman-teman? Teman-teman peserta? Kita coba jargon lagi ya, sebelum saya bacakan informasi penting lagi nih. Silakan teman-teman bisa ini. On mic dulu nih. Masih banyak yang belum on mic nih. Coba ulangi lagi, Fik. Oke, saya ulangi lagi ya. Jadi kalau misalkan saya bilang DAI prestasi, jawabannya adalah pembicara yang berpengaruh, menambah ilmu yang bermanfaat, dan berlisan dengan kebajikan. Ini panjang banget. Oke, diulang ya. Kalau misalnya saya bilang, nah jadi kalau kalimat-kalimatnya itu udah ada di chat ya. Nah, saya ulang ya. DAI prestasi, pembicara yang berpengaruh, menambah ilmu bermanfaat dan berlisan dan kebajikan. Lagi ya. 1, 2, 3. DAI prestasi, pembicara yang berpengaruh, lisan dengan ilmu bermanfaat dan berlisan dengan kebajikan. Ya, berarti masih ya. Nah, lanjut nih. Yaitu saya mau memberikan informasi penting, yaitu challenge ya. Nah, kepada panitia silakan nih ditampilkan challenge-nya apa nih. Nah, challenge-nya adalah, nah bisa dibaca secara seksama ya teman-teman ya. Jadi membuat sharing insight sesi kelima ini, yaitu dengan tema menjadi pembicara yang berpengaruh. Nah, di mana ketentuannya sebagai berikut ya. Hashtag sharing insight dalam bentuk hikmah atau poin pelajaran yang kamu dapatkan. Nah, kalau misalnya daripada saya baca ya, nah mungkin teman-teman bisa di screenshot nih terkait informasi pentingnya.
kenapa saya sarankan untuk di screenshot supaya nanti kalian tidak lupa ya teman-teman ya. Jangan lupa juga di tag ininya ya, di tag IG dari iscipb.alhuria dan pembicaranya nih, itu Kak Arif Ilianto. Nah, saya juga baru tahu ternyata panggilan beliau di panggung katanya Aril ya, betul ya Kak? Iya betul. Saya di PB itu terkenal sama Aril. Oke. Baik. Apakah dari perwakilan peserta apakah sudah di screenshot deh? Sudah Kak. Oke, sudah ya. Baik, sesi selanjutnya adalah yaitu pembacaan doa oleh Saudara Hayat Rizky Syah. Apakah Saudara Hayat Rizky masih sudah Kak? Oke, siap. Silakan deh. Waktu dan virtual saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menutup majelis ilmu yang insya Allah berkah ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita dapat memahami ilmunya dengan pemahaman yang benar dan mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukr. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La ilaha illallah, la ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arsyil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Allahumma rahmataka azju fala taki ila nafsi tarfat ain sya'ni kullah. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Naka inna minaz zalimin. Allahumma lana dhunubana ولوالدينا وكما ربيانا صغيرا ولجدنا ولجدتنا ولجميع ذريتنا والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحمين. ربنا وسعت كل شيء رحمة علما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عمن تشاء. اللهم فاصرفه عنا وعن بيوتنا وعن أهلينا وبلادنا وبلاد المسلمين واحفظنا مما نخاف ونحذر فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin rabbal alamin. Oke, terima kasih Dek Hayat atas pembacaan doa untuk kegiatan kita hari ini, yang mana kita mensyukuri atas segala nikmat yang Allah berikan ya. Ternyata kita sampai akhir acara kita masih menyempatkan melantunkan rasa syukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya nih sebelum menutup, bahkan ada closing statement yang harapannya bisa membangun semangat dari teman-teman sekalian untuk berani ikut andil nih dalam konteks debat yang insya Allah nanti akan bermanfaat
untuk kalian di kemudian hari. Oke, kepada atau Kak Ariel, waktu dan virtual saya persilakan. Terima kasih, Fikri. Sun Tzu dalam sebuah catatan sejarahnya, seorang ahli strategi perang zaman dinasti Han di China pernah mengatakan bahwa pasukan yang datang ke medan perang membawa kemenangan itu adalah pasukan yang akan memenangkan peperangan, bukan justru datang ke medan perang untuk mencari kemenangan. Artinya adalah bahwa seluruhnya harus dipersiapkan dengan sangat baik, karena yang datang ke medan perang dengan membawa kemenangan itu adalah yang menang. Jadi teman-teman pastikan ketika teman-teman masuk ke medan perang, teman-teman sudah siap membawa seluruh amunisi dan teman-teman sudah siap untuk menang. Begitu. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan pernah takut untuk gagal, dan jangan pernah lemah untuk berkarya. Terus semangat, bismillah, insya Allah Allah akan selalu melindungi kita, asalkan teman-teman tetap berusaha, berikhtiar, dan juga bertawakal. Terima kasih teman-teman malam ini, mohon maaf atas segala kekurangan dari saya. Apa yang saya sampaikan semoga dapat bermanfaat, dan tentunya menjadi sebuah pengingat bagi saya sendiri, dan juga bagi teman-teman semua. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Baik, wah Masya Allah ya, luar biasa ya teman-teman sekalian ya. Jadi intinya jangan pernah takut ya untuk melakukan hal-hal baru. Dan ingat, semakin bertambahnya pengalaman kita, maka itu akan membuat kita melakukan sesuatu semakin baik. Terima kasih banyak Kak. Oke, Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita sudah tak terasa ya, sudah ada di penghujung acara. Saya selaku MC atas nama Nur Fikri Adam, atau Fikri mewakili panitia, terima kasih banyak bagi teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan Dai Prestasi dan jangan lupa teman-teman sekalian untuk mengisi link presensi di bawah ini. Oke, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa di kegiatan Dai Prestasi di lain waktu. Dan jangan lupa ya, challenge-nya diikuti ya. Jadi terakhir challenge-nya itu besok dan nanti akan diumumkan di IG hari Selasa nanti. Oke, baik. Terima kasih banyak. Oke, kita tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin pamit teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak. Makasih banyak Kak. Izin pamit ya Kakak panitia dan Assalamualaikum.